Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer kelas B dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai barisan Fibonacci. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama yaitu ada Angelina Alginawati, yang kedua ada Aulia Fitri Fadilah, yang ketiga ada Ibrahim Daniel Bisulton, dan terakhir ada Muhammad Satria Rajendra. Nah, di sini kita membahas pengertian Fibonacci. Apa sih Fibonacci itu? Jadi, Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya atau bilangan yang didefinisikan secara rekursif. Apa sih rekursif itu? Jadi, rekursif merupakan fungsi dengan memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini ada sebuah kasus pada tahun 1202, Leonardo Ovisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan, mula-mula ada sepasang kelinci, jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci. Nah, di sini masalahnya itu carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan dan secara umum setelah N bulan. Penyelesaiannya yaitu pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci, sebut saja pasang A. Pada bulan ke-1 tetap masih ada satu pasang kelinci karena pasangan A ini belum cukup umur jika ingin memiliki anak. Nah, pada bulan kedua, pasangan ini sudah cukup umurnya, maka mempunyai sepasang anak. Sebut saja pasangan B. Maka totalnya ada 2 pasangan kelinci. Pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut saja pasangan C. Tetapi pasangan B ini belum cukup umur, maka tidak memiliki anak. Jadi totalnya ada 3 pasang. Nah, pada bulan keempat, pasangan A dan pasangan B memiliki sepasang anak. Total semua kelinci ada 5 pasang. Dan sampai seterusnya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari penyelesaian yang tadi dijelaskan. Jadi, pada bulan ke-0, pasangan A ini belum memiliki anak karena belum cukup umur. Nah, pada bulan kedua, ini sudah memiliki sepasang anak, sebut saja B. Pada bulan ketiga, A ini memiliki sepasang anak lagi, tetapi yang pasangan B ini belum memiliki anak karena belum cukup umur. Nah, pada bulan keempat, yang memiliki anak itu ada pasangan A dan pasangan B. Pada bulan kelima, yang memiliki anak itu ada pasangan A, B, dan C. Karena pasangan D dan E itu belum cukup umur. Nah, pada bulan ke-6, yang memiliki anak itu ada pasangan A, B, C, D, dan E. Sebut saja ini ada I, J, K, L, M. Seperti itu. Nah, misalkan XN menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N dengan syarat N lebih besar sama dengan 0. Maka X0 sama dengan 1. Nah, di sini X1-nya itu adalah 1, X2-nya sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 8, X6 sama dengan 13, dan sampai seterusnya. Kenapa sih ya bisa memperoleh angka-angka ini? Nanti kita lihat. Jadi XN terbentuk dari 2 hal, yaitu XN-1, pasangan kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pasangan anak yang dilahirkan.
Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasangan anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu Xn-2. Maka didapat relasi Xn sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2 dengan ketentuan X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil X2, ini tuh adalah pertambahan dari X0 dan X1. 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, ketika X3 ini kita ingin mencari X3, ini pertambahan juga dari dua nilai sebelumnya, yaitu X1 dan X2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitupun yang X4, 2 ditambah 3 yaitu 5. Yang X5, 5 ditambah 3 yaitu 8, sampai seterusnya. Nah, ini hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya itu disebut relasi Fibonacci. Nah, yang X1 ini, XI ini maksudnya yang X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu merupakan barisan Fibonacci. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada barisan Fibonacci. Nah, untuk membentuk barisan Fibonacci, kita bisa menentukan dua suku pertama sebagai X0 itu sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Nah, kemudian tentukan suku ke N sebagai jumlah dari dua suku sebelumnya dengan rumus yaitu Xn sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2. Nah, jadi misalkan kita akan mencari suku kedua. Nah, suku kedua berarti N-nya sama dengan 2, berarti X2 sama dengan X2-1 ditambah X2-2. Jadi untuk mencari X2 itu kita bisa menambahkan X1 dan X0 yaitu 1 ditambah 1. Jadi untuk X2-nya adalah sama dengan 2. Dan untuk suku ketiganya yaitu menambahkan X2 dengan X1 yaitu 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 3 dan juga seterusnya. Nah, jadi rumus ini bisa dikatakan rekursif karena sejumlah N1 suku pertama harus dihitung sebelum suku ke N dapat dihitung. Nah, dalam proyek ini kita akan menggunakan nilai eigen dan diagonalisasi untuk mendapatkan rumus eksplisit suku ke N dari barisan Fibonacci. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang A yaitu hitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci, yaitu, nah, dalam soal ini diketahui X0 itu sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 1. Nah, kita langsung lihat ke rumus yang kita ketahui sebelumnya, di mana Xn, mohon maaf, ini Xn sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai X10, kita bisa menambahkan X9 dan X8. Nah, contohnya di sini X10 sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2, di mana X10-1 itu berarti X9 dan Xn-2 itu sama dengan X8. Jadi X9 tambah X8 yaitu bisa dilihat di sini X9-nya 55 dan X8-nya 34. Jadi untuk hasil X10 adalah 89. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, di sini diketahui ada matriks A itu sama dengan 1, 1, 1, 0. Nah, jika X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 3. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk menentukan suku N dalam barisan Fibonacci ini, kita bisa menjumlahkan dua angka sebelumnya. Jadi misalkan untuk mencari X4, berarti kita bisa menambahkan X2 dengan X3, yaitu 3 tambah 2 berarti 5.
Nah, di sini terdapat matriks A, perkalian matriks A dengan X0 dan X1. Nah, matriks A ini ada 1, 1, 1, 0, dan X0, X1-nya 1, 1. Nah, kita bisa coba kalikan. Langsung saja 1 dikali 1 sama dengan 1 dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 1 dikali 1 1, 0 ditambah 1 0. Jadi 1 tambah 0 hasilnya 21. Nah, matriks 21 ini akan merepresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. Nah, selanjutnya di sini terdapat matriks A kuadrat. Nah, di mana A kuadrat ini nantinya matriks 1110 ini kita kuadratkan atau dikalikan dan hasilnya adalah matriks 2111 dan dikalikan juga dengan X0 dan X1 yaitu 11. Nah, kita kalikan saja. 2 dikali 1, 2. 1 dikali 1, 1. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 1 dikali 1, 1. Ditambah 1 dikali 1, 1. Hasilnya adalah 2. Jadi, matriks 32 ini akan merepresentasikan suku Fibonacci ketiga dan kedua. Begitu pula dengan matriks A pangkat 3 yang dikalikan dengan X0, X1. Nantinya matriks A3 ini akan menampilkan hasil matriks yaitu 3, 1, 1, 1, dan dikali 1, 1. Hasilnya adalah matriks 5 dan 3, di mana matriks ini itu merepresentasikan suku Fibonacci keempat dan kelima. Jadi setelah dilihat dari perkalian-perkalian di atas ini, kita bisa menentukan rumus, yaitu AN1 dikali X0, X1 ini akan merepresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N1. Nah, kita coba buktikan saja. Di sini, misalkan N itu sama dengan 2. Nah, berarti kita masukkan A2 min 1, berarti A pangkat 1 dikali X0 dikali X1. Nah, berarti kita masukkan matriks A-nya, berarti 1, 1, 1, 0, dan masukkan X0, X1-nya 1, 1. Dan kita kalikan ke sini hasilnya 2, ini ke sini hasilnya 1. Jadi matriks 21 ini akan merepresentasikan suku Fibonacci ke N2 dan ke N1. Jadi bisa terbukti bahwa rumus AM1 ini merepresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N1. Jadi kita lanjutkan saja ke soal yang berikutnya. Baik, akan saya lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal C, di mana diketahui A sama dengan 1, 1, 1, 0 ya. Sini. Lalu kita disuruh untuk mencari matriks dari P sehingga P matriks 1 dikali A kali P sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal. Nah, di sini P adalah akar 5 plus 1 dibagi 2, min akar 5 plus 1 dibagi 2, lalu 1 dan 1. Nah, di sini kita langsung aja ke P pangkat min P kali P min 1 dikali A kali P kali P pangkat min 1 sama dengan P dikali D kali P pangkat min 1. Nah, kita kan ini ya, memisahkan si A-nya. Nah, si A-nya sama dengan P di P pangkat min 1, lalu ini P kali P pangkat min 1 kali P kali P pangkat min 1. Kita akan coret, lalu ini akan kita pindahkan ke atas, jadinya D kali dengan P dikali P pangkat min 1. Akan kita dapatkan sama ya, ini sama, ini sama. Lalu ini kita pangkatkan dengan 3, jadinya yang ini kita akan kalikan dengan sesamanya sebanyak 2 kali. 1, ini 2, dan 3. Maka akan kita dapatkan P dikali D pangkat 3 dikali P pangkat 1. Lalu penyelesaian adalah kita menggunakan gimana caranya untuk mencari eigennya. Kita menggunakan ini, lambda dikalikan dengan
matriks identitas dikurangi dengan A, maka sama dengan lambda kita kalikan dengan ini. Karena matriks identitasnya, karena matriks yang diketahui adalah matriks 2 kali 2, maka kita akan menggunakan matriks identitas 2 kali 2 juga ya. Gitu. Lalu kita kurangi dengan 1, 1, 1, 0. Sama dengan lambda kali 1, lambda dikurangi dengan 1, lalu lambda kali 0, 0 dikurangi dengan 1 minus 1, lalu ini sama lambda kali 0, 0 minus 1 sama dengan 1, lalu ini lambda kali 1, lambda dikurangi 0 sama dengan lambda. Kita dapatkan ini ya, lambda min 1 dikurang, inilah min lambda, ini min lambda, bukan min lambda, min 1 dan lambda. Lalu kita cari si lambdanya itu dengan menggunakan determinannya. Nah, determinannya dari si lambda I dikurang A sama dengan kita sama dengan 0 situ. Jadi lambda min 1 lambda sama dengan 0. Kita akan kali silang ini kali ini dulu, lambda min 1 kali lambda jadinya lambda kuadrat min lambda, ini min 1 kali min 1 sama dengan plus 1, kita kurang 1 gitu. Lambda kuadrat min lambda min 1 sama dengan ini sama dengan 0. Maka lambda sama dengan karena ini nggak bisa difaktorkan secara biasa, maka kita akan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kita bagi dengan 2A. Seperti itu ya. Min B, min 1, kita plus minuskan dengan akar dari ini B kuadrat dikurang 4 dikali ini A, ini C, dibagi dengan 2 dikali A. Lalu di sini kita akan dapatkan 1 plus minus akar 5 per 2. Maka akan mendapatkan ini kita pecah plus minusnya 1 plus akar 5 per 2 dan 1 min akar 5 per 2. Nah, lalu kita akan dapatkan faktor eigennya melalui Gauss ya, menggunakan Gauss. Adalah ini V1 1 plus akar 5 per 2 1 min akar 5 per 2 1, sehingga akan didapatkan ini, kita gabung antara si vektor eigen 1 dan vektor eigen 2. Nah, lalu kita cari, karena di persamaannya ada ini ya, ada yang inverse, maka kita cari yang inverse, yaitu 1 per 1 plus akar 5 per 2 kita kurangi dengan 1 min akar 5 per 2. Lalu yang ini kita lihat ini 1 dan 1 plus akar 5 per 2 yaitu kita tukar, ini tadi. Lalu ini kita ganti tandanya dari positif jadi negatif seperti itu. Lalu hasilnya apabila kita kalikan akan jadi seperti ini. Akar 5 per 5 dikurang 5 min akar 5 per 10, min akar 5 per 5, 5 plus akar 5 per 10. Seperti itu. Kita kembali ke rumus awal, maka kita akan mencari si D-nya, di mana tadi D sama dengan P pangkat 1 dikali A dikali B. Nah, seperti ini ya. Jadinya maka hasil akhirnya adalah 1 plus akar 5 per 2, 0, 0, 1 min akar 5 per 2. Maka kita akan dapatkan si D-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini ya. Nomor D, yaitu kita barusan dapat matriks D ya kan, dari nomor C. Maka hitunglah P dikali D pangkat P pangkat 1 dikalikan dengan X0 X1 sama dengan 21, di mana X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Pokoknya di sini kita disuruh untuk membuktikan apakah persamaan yang di kiri apakah benar merepresentasikan suku Fibonacci yang ada di kanannya itu N dan N-1 seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Kita sudah mendapatkan P dan P pangkat 1, maka kita tinggal substitusikan aja.
ini P, ini D, ini P pangkat 1, kita kalikan dengan 1, 0 ya maaf. 1, 0, kita kalikan dengan 1, 0, maka kita akan mendapatkan 1, 1, di mana si 1 yang di atas ini adalah suku Fibonacci yang pertama, dan yang bawah ini adalah suku Fibonacci yang ke-0. Nah, lalu kita lanjutkan ke sini, yaitu PD kuadrat P pangkat min 1. Ini P, karena D-nya kuadrat, kita akan kalikan 2 kali, ini D, lalu ini P pangkat min 1, lalu ini 1, 0 ya. Nah, di sini kita dapatkan 2, 1, di mana ini adalah SF2 dan ini ada SF1. Nah, lalu ini sama di matematika, ini P, ini D, ini D, ini D, lalu ini P 1 kalikan dengan 1, 0, ini bukan 12 ya, tapi ini 3, 2, maka ini ini SF3, ini SF2. Lalu saya ingin koreksi yang ini. Ini seharusnya mulai dari 0 itu. Ini 0, ini 1, ini 1, ini 4, ini 2, ini 3. Setelah itu kita lakukan pembuktiannya. Gimana pembuktiannya? Misalkan kita N sama dengan 2, lalu PD pangkat 2 min 1 dikali P pangkat min 1 dikali 1, 0, sama dengan, kita tinggal substitusikan aja. Berarti ini kan D kuadrat, berarti kan D pangkat 1. Berarti D-nya 1 aja. Ini ada P pangkat min 1. Ini 1, 0, 1, 1. Di mana suku Fibonacci yang ini atas adalah 1, suku Fibonacci plus 1, SF1. Lalu yang bawah adalah, SF0. Maka akan didapatkan pembuktian atau konklusi kesimpulan, yaitu PD pangkat N min 1 dan dikalikan P pangkat min 1, 1, 0 akan mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N min 1. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Satria. Kepada Satria dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai slide ke-10. Dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor E, maka suku barisan Fibonacci ke-100 dan ke-200 adalah, nah untuk memecahkan persoalan tersebut, kita akan menggunakan sebuah program, yang mana program tersebut kita akan buat menggunakan bahasa C. Nah, yang pertama, ini kita buat header untuk membuat sebuah judul. Nah, lalu pada programnya, karena kita sudah menentukan bahwa X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1, maka kita definisikan di sini F0 sama dengan 1 dan F1 sama dengan 1. Lalu ada variabel bernama Fn, yang mana variabel tersebut akan digunakan untuk mencetak sebuah nilai akhir. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita menginputkan suku yang diinginkan oleh user. Misalkan nanti sukunya dimasukkan, misalkan sukunya adalah suku ke-100, maka akan dimasukkan ke dalam variabel
n yang bertipe data integer. Nah, lalu jika user menginputkan 0 atau 1, maka akan dicetak F0 atau F1, yang mana isinya merupakan sebuah bilangan yaitu 1. Nah, jika user menginputkan selain daripada 0 dan 1, maka kita akan melakukan proses ini. Yang pertama kita lakukan perulangan dari I sampai dengan N, misalkan N-nya adalah 100, dengan catatan di sini kita akan melakukan sebuah operasi yaitu Fn, yang mana misalkan Fn tersebut merupakan F1 dan F0. Jika F1 adalah 1 dan F0 adalah 1, maka Fn yang sekarang adalah Fn sama dengan 2. Nah, begitupun selanjutnya Fn sama dengan F1. Kita di sini F1-nya masih tetap yaitu 1, lalu di sini F1-nya yaitu 2. Nah, ini akan berlanjut seperti itu sampai dengan I-nya itu kurang dari N. Jika kita di sini misalkan N-nya 100, maka proses tersebut akan diulangi sampai dengan tidak memenuhi persyaratan. Nah, lalu jika N-nya lebih dari 1 dan N kurang dari 68, maka kita akan mencetak menggunakan float. Nah, jika lebih dari 68, maka kita akan menggunakan titik 13E. Nah, kita akan coba jalankan misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita akan input suku ke N. Misalkan kita input sukunya adalah suku ke 100, maka suku ke 100 dari Fibonacci tersebut adalah sekian. Nah, lalu kita akan coba 200. Nah, maka didapatlah hasil tersebut. Nah, apabila kita klik 0, maka program akan selesai. Nah, lalu yang kedua, jika mungkin buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Kita bisa pahami di sini X0 sama dengan A itu yaitu kita akan memasukkan dari inputan, A-nya dari inputan, B-nya dari inputan. Nah, kita akan lihat pada source code yang nomor 2. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kita harus memasukkan nilai A terlebih dahulu dan nilai B. Setelah itu baru dilakukan operasi. Nah, operasi yang dilakukan itu tetap sama seperti yang tadi. Fn sama dengan F1 tambah F0, F0 sama dengan F1, F1 sama dengan Fn. Proses ini dilakukan sampai I kurang dari N dan I itu tidak memenuhi nilai tersebut. Nah, maka apabila kita jalankan akan seperti ini. Nah, misalkan kita akan lihat di sini program mengetahui deret Fibonacci menggunakan inputan. Nah, misalkan kita klik 1, kita input. Nah, kita diminta masukkan nilai A. Misalkan nilai A kita masukkan 1, nilai B masukkan 1. Nah, deret Fibonacci-nya kita mau deret Fibonacci ke 100. Maka deret Fibonacci ke 100-nya adalah sekian. Nah, lalu misalkan kita coba lagi nih. A-nya itu misalkan 1 dan B-nya itu 2. Nah, bisa saja kita masukkan deret Fibonacci ke 200 misalkan. Nah, itu hasilnya seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari kode yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.